Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, subuh ini kita sama-sama bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ketika menunaikan hak dengan baik, menunaikan kewajiban dengan baik, atau kita memberikan hak kepada yang berhaknya, maka orang itu akan memberikan hak yang sama buat kita. Ketika kita memberikan hak-hak Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka Al-Quran pun akan memberikan haknya untuk kita. Di akhirat nanti, di antara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lil ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat. Ketika kita bisa menunaikan hak-hak Al-Quran dengan baik, maka Al-Quran pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Salah satunya adalah memberikan syafaat. Secara tegas, di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Al-Quran dan Salam itu memberikan syafaat bagi para pelakunya pada hari kiamat. Salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah membuat dia lapar, maka berikan aku izin aku minta izin kepada Engkau agar aku bisa memberi syafaat kepada dia." Begitu juga Al-Quran, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari sehingga dia membaca Al-Quran. Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena kita sedang menunaikan hak-hak Al-Quran. Salah satunya adalah membacanya. Para sahabat Rasulullah yang kita tahu, salah satunya adalah Khalid bin Amr al-Mulahi yang sudah kita jabarkan beberapa waktu lalu. Beliau itu pedagang toko, satu pedagang. Ketika bulan Sya'ban, tokonya tutup. Pada bulan Ramadan, tokonya tutup. Tafarraqa bi qira'atil Qur'an, dia menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Dan tentunya sahabat-sahabat yang lain. Ada seorang sahabat yang semalam khatam Quran sampai 2 kali. Itu kita tidak tahu bagaimana sahabat itu membacanya. Artinya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran secara kuat. Para ulama juga demikian, pada bulan Ramadan mereka menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Imam Malik yang biasa mengajar hadis, yang biasa memberikan ilmu, yang biasa menulis, beliau tinggalkan aktivitas itu semua dan beliau pun menyibukkan Al-Quran.
menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka seorang ulama mengatakan, aku sangat heran kepada para penghafal Quran. Bagaimana mereka bisa tidur kalau mereka memahami kandungan Al-Quran? Sebab siapapun yang memahami Al-Quran, maka mereka akan sama-sama pada malam hari dengan Quran. Mereka akan meninggalkan tidurnya dan terbang bersama Al-Quran, karena mereka tahu betapa nikmatnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ini memberikan isyarat buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kalau kita ingin bahagia di akhirat nanti, karena itu jangan pernah kita lupa untuk terus membaca Al-Quran. Di akhirat kita tidak akan pernah memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan dari amal soleh yang kita lakukan. Dan amal soleh yang sangat ringkas, yang sangat mudah, dan sangat bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran dengan baik. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin hati kita menjadi bersih, semakin hati kita menjadi tenang, dan jiwa kita menjadi tenteram. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin hati menjadi gelisah, semakin jiwa kita tidak akan pernah menemukan ketenteraman dalam hidup ini. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan Quran pada bulan Ramadan ini. Jangan pernah kita melupakan Al-Quran, dan jangan pernah juga kita menunda-nunda waktu untuk membaca Al-Quran. Jika kita tahu di akhirat kelak banyak orang-orang yang menyesal, salah satunya adalah karena orang-orang itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran secara komprehensif. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang memberikan semangat buat kita untuk terus berinteraksi dengan Quran, karena Quran akan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya, kepada para penghafalnya, kepada orang yang mengamalkan Al-Quran. Sangat mudah kita membaca Al-Quran, maka jangan pernah kemudian kita melalaikannya. Kalau Utsman bin Affan mengatakan, "Lau fafarat qulubukum ma syabiqtum min kalami rabbikum." Seandainya hati kamu bersih, maka kamu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Ketika kita mudah lelah, mudah selesai membaca Al-Quran, itu indikasi bahwa hati kita tidak bersih, hati kita banyak nodanya, dan kita tentunya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan kita ingat bahwa Quran akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua hingga kita bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.